Fred, kalau ngomong masalah Miss Universe 2019 kemarin, kamu berhasil mengalahkan puluhan negara yang ikut bersaing di sana, menjadi 10 besar di sana. Pada saat momen apa sih yang sampai sekarang masih keingetan aja di Miss Universe? Ada sesi preliminaries dan grand final. Nah, di preliminaries kita disuruh pakai bikini, tapi aturan di grand final kita disuruh pakai one piece. Nah, jadi malam sebelum grand final semua kontestan udah bebas mau makan apa aja karena mereka udah merasa, oh udah nggak usah pakai bikini lagi nih, kita tinggal pakai one piece. Jadi mau selama ini makan makan cake, juga ditahan gitu ya? Apa ya, selama karena kita kan ditahan. Terus akhirnya bikini sesi itu udah lewat. Jadi kita bebas mau makan apa aja. Terus ternyata the last minute, kayak berapa jam sebelum the show was gonna start, tiba-tiba mereka announce, so turns out kita bakal pakai bikini malam ini. Sorry producers yang minta, dan semua kontestan bukannya shock semua, ada yang kesel, ada yang sedih, udah makan ada yang apapun bete. ya? Iya, udah bebas mau makan apa. So itu sih momen yang lucu. Deep interview. Itu selalu menjadi pertanyaan, ini bisa nggak ya mau doanya untuk interview-interview, karena kan dipanggil begitu secara tertutup begitu. Nah, kamu ketika merasakan deep interview di sana, terus seperti apa? Mungkin bisa menjawab juga nih pertanyaan pageant lover semua yang akhirnya bisa menempatkan pengalaman lo banget kayaknya, Zai, di 10 besar. Gimana? Well, I like talking to people. Jadi mungkin itu salah satu strong point saya ya pas di Miss Universe for the interview. Pasti nervous karena dalam deep interview itu ada Paula Sugart, the CEO of Miss Universe, dan ada Miss Universe, ex Miss Universe seperti Paulina Vega, and Olivia Jordan as well. Jadi pasti nervous sekali, tapi ya itu kembali lagi saya ingat support dan dukungan dari pageant lovers, dan ingat bahwa saya di sini bawa nama negara Indonesia. Jadi saya harus buktikan what Indonesia has and give it my all. So ketika mereka tanya saya pertanyaan yang sulit, pede aja, kita jawab adanya, because this is our moment to shine, this is the moment that to give it our all. Karena saya tahu mungkin my strong point itu bukan di sesi catwalk, mungkin badan saya itu nggak seperti Latinas atau seperti apa. Jadi moment interview itu yang sangat penting untuk di kill it. Betul. Nah, jadi memang harus tahu momen-momen apa yang kira-kira nih Freddy jago banget di sini gitu ya. Karena walaupun kemarin sempat juga ada insiden ya Freddy ya, panggung yang licin yang hingga akhirnya sedikit kepleset, tapi habis itu langsung. Itu dia, Frederica Alexis kepleset gitu kan, tuh lumayan tapi nggak cuma Freddy aja, banyak kayak Miss France, terus juga Malaysia ya. Iya, banyak sekali. Itu gimana sih mentalnya supaya kamu tetap nggak kelihatan awkward gitu, tetap asik gitu, tetap stabil gimana? Because mungkin karena saya udah prepare mentally for the worst to ever happen, karena saya udah lihat Miss France yang jatuh pertama. Belajar dari situ ya. So I was just like, okay, if anything happens, just recover well. Betul. Karena kalau misalnya kita udah kelihatan shock or upset ketika kita jatuh, itu bisa nilainya bisa gitu di. Itu emang stage-nya licin atau seperti apa sih? Karena sempat dipel juga ya, Fred? Iya, Iya, jadi itu ternyata ada beads dari dress yang jatuh di panggung. Nah, yang pertama jatuh itu Miss France. Dia pakai body oil di badannya. Jadi lebih licin. Bikin licin. Jadi semua kontestan sebenarnya udah ngerasain kalau panggung itu emang udah licin. Soalnya kita tuh pas lihat kamu itu, aduh, aku kesana buat ngepelin mau loh. Tapi saya nggak diundang juga ya, Nyu. Iya, benar. Nah, pada saat kamu udah terpilih 10 besar tuh, akhirnya banyak nggak dari teman-teman kamu banyak tanya tentang Indonesia? Apa aja dari misalkan makanannya, miss yang lain gitu, miss yang lain gitu? Ya, mereka tanya pasti, they always when they hear Indonesia, pasti mereka larinya Bali. Oh, I know I wanna go to Bali, tapi kan sebenarnya masih ada tempat-tempat lagi yang lebih indah lagi. Lampung juga indah ya. Lampung dan makanannya saya tanya harus juga nggak cowok-cowok Indonesia waktu itu? Pengen ditanya ya, bener, siapa tahu dapet lah temennya Freddy. Nah, itu kan nasional kostum yang beratnya 10 kilogram. Terus juga ada nih gaun yang menjadi andalannya Freddy juga. Apa nih, Bre? Yang punyanya Texas Fair. Itu juga sempat ditampilkan ya. Itu gimana respon perwakilan lain, bahkan juga banyak puja juga dari para netizen juga. Jadi waktu ada 2 sesi evening gown ya, ada preliminary dan ada final night. Pas preliminary, dress saya yang pakai itu masuk
dalam kategori one of the best evening gowns menurut Telemundo. Yes. Oke. Jadi salah satu national TV di Latin ya. Iya. Negara Latin. The best dress Yeah, masuknya. one of the best dress. Kalau yang kedua itu yang gold evening gown itu, it was actually very heavy. Terlihatnya nggak heavy, tapi itu Berat ternyata banget. itu berat banget karena itu handmade dan batu-batunya itu Swarovski. Itu berapa kilo kira-kira? Sekitar 10 kilo juga, Oh my 20 God. pounds. Ini curiga kamu turun berat badan dong. 10 kilo ternyata. Iya, Kayaknya bisa kita, dirawat itu. kok enteng-enteng aja, gampang-gampangnya Freddy jalannya juga mulus aja Iya. gitu. We created the design itu sebenarnya dari mythology-nya Phoenix. Oke. Jadi kenapa saya pakai awalnya di preliminary merah? Karena Phoenix kan mulainya terbakar dulu. Betul. Sesudah itu they turn into gold. Oh, jadi Nah, itu. itu Tuh, Pak ceritanya. Jennifer banyak yang nanya kenapa nggak pakai yang merah marun pada saat di Iya. final. Itu jawabannya. Jadi terbakar dulu baru akhirnya jadi gold. Boleh ya? Ini kita jalan dulu ya, baru opening number ya. Oke. Oke. Semangat banget Sampai Reza ke deh. depan. Oke. Siap. So mulai mungkin kita first pose dulu ya. Oke, pose. Jadi terserah posenya mau seperti apa, mau kakinya terbuka seperti Oke. ini, mungkin tangannya mau di atas. Cowok cewek sama atau ya? mungkin Cowok satu cewek? kaki seperti ini, cowok Oke. cewek terserah ya. Oh, iya. Yang bikin nyaman aja. Oke, saya Just yang nyaman di penting kaki kiri depan. confident and you feel good. Oke. 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 Are you ready? Yes. One. Sebentar, Fred. Aku tingginya segini pas nggak? Oh, iya, iya. Oke, ready? Oke. 1, 2, 3, jalan. And then you do a Okay. final pose. Yes. You can spin, Oke. and then you go. Frederica Alexis Kal, mahasiswi International Business DKI Jakarta 1. Oke. Itu kalau Putri Indonesia, kalau Miss Universe. Opening Oke. number Miss Universe. Miss Kalau Universe. Miss Universe mungkin sedikit beda ya opening Yeah. numbernya dibandingin tahun-tahun sebelumnya. So ada logat Indonesia mungkin like the tone is different. Oke. Mungkin ikutin ya nanti. Boleh, hasilnya. boleh. Frederica Alexis Kal, Indonesia. Nah, ini yang juga dikedepankan di Miss Universe seperti tadi Freddy bilang. Dan ternyata, friends, Freddy ini punya namanya komunitas Voice for the Voiceless. Ya. Nah, ini bergerak dalam bidang apa sih sebenarnya, Freddy? Oke, so Voice for the Voiceless ini misinya meningkatkan kepentingan akte kelahiran di Indonesia. Oke, itu yang So, menjadi advokasi kamu juga. Advokasi yang lalu dibawa ke Miss Universe juga. Pas saya top 20 speech, itu yang dibahas. Oke. Kepentingan akte kelahiran. Karena ini masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di dunia, ya. Sekitar 240-an juta anak-anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akte. Oke. Nah, tanpa akte kan pasti mereka Ya, bakalan ya. dapat kesulitan kesehatan, Yes, pendidikan, yes. Supaya masa depannya jadi susah ya. Employment, dan that's why I'm really focused on Kamu this. concern ke sana ya? Dan itu juga menjadi salah satu materi yang dibawa di Miss Universe 2019 kemarin. Ya. Selain Freddy, ternyata Freddy ini juga didukung sama tim-tim yang kuat ya. Salah satu juga Putri Indonesia ya, sama Putri Indonesia, terus Pak Ngesa Mega, terus Kak Buba, Ya, Kak Buba. terus juga banyak sekali yang mendukung Freddy, Mami, Papi juga Ya. semuanya ya Freddy, dan juga Pageant Lover. Apa yang ingin kamu sampaikan buat orang-orang yang selalu support Freddy hingga sampai saat ini? My success is because of them. Ya, tanpa mereka nggak mungkin saya bisa menjadi perempuan seperti ini. Putri Indonesia, Miss Universe Indonesia, it's all because of them. Their hard work dan dedikasi. Di mata publik mungkin mereka hanya melihat saya yang kerja keras. Mungkin prestasi yang mereka lihat. Tapi sebaliknya itu ada sebuah tim that every day they work really hard for me. Banyak sacrifice juga yang mereka memberikan ke aku agar bisa mendapatkan prestasi. So, Fred, thank you. satu. Ini ngomong-ngomong masalah Putri Indonesia sebentar lagi juga akan beregenerasi. Apa yang ingin bisa kamu sampaikan buat calon-calon Next. nantinya Putri Ya. Indonesia 2020 mendatang, Freddy? Supaya gelarnya bisa bertahan bahkan Betul. lebih bagus lagi, Fred. Iya. Ya mungkin pesan-pesannya harus give it your all. Harus benar-benar Keluarin dedikasi all out, ya. untuk Miss Universe Indonesia agar bisa membanggakan negara, dan pastinya juga harus fokus dalam tugasnya sebagai Putri Indonesia. Harus memberi sesuatu ke masyarakat because as a Putri Indonesia, Oke. kamu adalah suara untuk rakyat juga. Bermanfaat ya. Ya, harus bermanfaat. So that's of course is very important, dan harus mulai persiapan dari awal kepilih sebagai putri.
Karena Indonesia kita beruntungnya kontestan kita tuh di awal-awal tahun dibandingkan negara lain yang mungkin mereka hanya Terlalu mepet. mendapatkan ya waktu berapa bulan, tapi kita hampir 1 tahun ya, maybe like Berarti 7 well months, 8 prepared ya. months ya untuk kompetisi Miss Universe. So use that capability, use that advantage, start from the very start. Oke.